Sintayong tidak bisa menghindar bahwa dirinya menjadi salah satu tokoh utama dalam drama Korea saat laga perempat final Piala Asia U23. Sintayong yang menemukan kebahagiaan setelah dibuang dari Korea 6 tahun silam harus berhadapan dengan negaranya sendiri. Rumitnya, dirinya justru membuat sejarah manis untuk Indonesia dan mengukir sejarah kelam untuk timnas Korea. Pertandingan dramatis antara timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 membuat Sintayong, pelatih timnas Indonesia, berada dalam situasi yang rumit, seperti menelan buah si malakama saat timnya berhasil mengalahkan mantan timnya Korea Selatan. Namun, di balik kemenangan tersebut terdapat sejumlah cerita yang menyentuh dan menggugah perasaan. Betapapun Sintayong adalah seorang profesional sejati, hatinya tetap bergetar ketika melihat bendera Korea dan mendengar lagu kebangsaan jelang pertandingan berlangsung. Sebutan Sintayong sebagai history maker yang disematkan oleh publik sepak bola Indonesia memang tidak berlebihan. Pasalnya, dalam pertandingan yang emosional secara pribadi bagi Sintayong itu memiliki arti ganda. Sejarah yang pertama, kemenangan dramatis Indonesia atas Korea Selatan tidak hanya membawa tim Garuda Muda ke semifinal turnamen untuk pertama kalinya dalam sejarah, tetapi kemenangan ini juga membuka harapan Indonesia untuk mengulang sejarah di tahun 1956 ketika Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Melbourne. Sejarah yang kedua yang diciptakan oleh Sintayong adalah sekaligus menjadi sejarah kelam bagi negaranya sendiri ketika pertandingan ini memupuskan harapan Korea Selatan untuk melanjutkan rekor partisipasi mereka di Olimpiade. Korea Selatan selama 40 tahun terakhir telah secara konsisten lolos ke Olimpiade, dan harapan untuk melanjutkan tradisi itu pupus setelah kekalahan yang mengejutkan dari Indonesia. Uniknya, Sintayong sebelumnya pernah memimpin Korea Selatan U23 dan bahkan membawa mereka ke Olimpiade Rio 2016. Kini mendapati dirinya di posisi yang berlawanan, memimpin timnas Indonesia U23 untuk melawan mantan timnya. Perasaan campur aduk terlihat jelas dalam pernyataan dan ekspresinya setelah pertandingan. Meskipun senang bisa membuat sejarah dengan membawa Indonesia lolos ke semifinal untuk pertama kalinya, ia juga merasakan kesedihan karena harus menaklukkan negaranya sendiri. Kisah emosional Sintayong semakin menjadi-jadi ketika lagu kebangsaan Korea Selatan Aegugga berkumandang sebelum pertandingan. Dia tersentuh melihat bendera nasional Taeguggi di lapangan setelah 6 tahun dari kepergiannya dari kursi pelatih Korea Selatan. Ekspresi sendu dan momen yang terjadi di lapangan menjadi gambaran dari betapa rumitnya perasaan yang dirasakan oleh Sintayong dalam pertandingan ini. Di sisi lain, kekalahan Korea Selatan juga menimbulkan dampak besar di dalam negeri. Tim yang diharapkan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara Piala Asia U23 harus rela tersingkir di perempat final. Hang Sen-hong, pelatih Korea Selatan, menjadi sasaran kritik karena kegagalannya menaklukkan tim yang secara teoritis berada di level yang lebih rendah. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga mempengaruhi rencana KFA atau Federasi Sepak Bola Korea untuk menempatkan Hang Sen-hong sebagai pelatih utama timnas Korea. Kegagalan mencapai target minimal untuk lolos ke Olimpiade membuat rencana tersebut menjadi berantakan. Drama di lapangan tidak hanya berdampak pada perasaan pelatih dan pemain, tetapi juga merembet ke keputusan strategis di tingkat manajerial. Piala Asia U23 2024 telah membuktikan bahwa dalam sepak bola tidak ada yang pasti. Kemenangan Indonesia atas Korea Selatan tidak hanya tentang gol-gol dan skor akhir,
tetapi juga tentang emosi, harapan, dan patah hati. Bagi Sintayong, kemenangan ini mungkin seperti menelan buah simalakama, tetapi juga merupakan momen penting dalam perjalanan karirnya yang penuh liku-liku. Kini, tugas berat menanti Sintayong untuk bisa meloloskan Timnas Indonesia melaju ke final Piala Asia U23 dengan melewati Uzbekistan di pertandingan semifinal.